beasiswa YTB ini katanya salah satu tujuannya itu membentuk pemuda-pemuda yang berkarakter di masa depan. Daftaran semua itu melalui bahasa Inggris kan. Karena gue backgroundnya pesantren, gue nggak terlalu bisa bahasa Inggris loh Jul. Grogi banget gue. Tiga orang yang interview orang Turki. Oke. Pakai bahasa Inggris, which is nih. Gue nggak bisa bahasa Inggris. Tapi lu bukan nggak bisa ya, gue ngerti. Terus katanya perkenalkan pakai bahasa Inggris. Bisa lah, gue udah hafalin tuh. Terus lu nasibnya gimana setelah lu tuh mengaku gitu? Lu tuh nggak bisa bahasa Inggris. Iya, gue ngajuin translator, gue ngajuin. Dan lu akhirnya lanjut pakai translator itu. Gue kan awalnya 2017 kan ya. Iya. Gue biarin aja lah, biarin orang-orang anggap gue keren atau apa. Daily Talk, keluarin yuk. Gue minum dulu lemon ini. Ya. Minum dulu ya, kita minum dulu ya. Minum dulu. Halo guys, balik lagi. Entar dulu. Kenapa? Karena berhubung di sini ada ulama besar. Ulama. Iya, anjir. Harus membuka dengan salam. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di Diary Talks episode ke... Tidak tahu saya. Episode ke banyak. Iya. Semoga teman-teman dapat insight dari video-video yang kemarin sih. Apa tuh? Apa insight-nya? Iya, semoga aja ada. Semoga aja ada insight-nya ya. Tapi lu pernah gak sih? Lu nonton, sebenarnya lu kan di Turki nih. Iya. Lu nontonin gak sih podcast kita? Kalau menurut gue ya, podcast ini itu kayak ini sekelas podcastnya Deddy Corbuzier, tapi di Turkinya gitu. Oh, jadi nggak ada yang lebih besar daripada ini. Untuk di Turki ya. Untuk di Turki. Iya. Yang nggak ada lebih besarnya kayak gini. Iya. Kita 1% viewersnya aja enggak. Enggak, maksudnya untuk di Turki kan, di Turki siapa sih yang bikin podcast gitu? Banyak cuy. Pelajar ada yang bikin podcast. Banyak, ada anak Harusnya sih ada. Iya. Anak lari ada. Ada. Berarti gue yang nggak update berarti. Iya. Coba mic lu turunin dikit biar muka lu kelihatan. Sorry. Masa mukanya masa nggak kelihatan mukanya? Nah, biar gantengnya kelihatan. Nah. Jadi gimana Jul? Kita tuh sekarang adalah episode perdana. Kita ada in frame berdua ya. Biasanya kita interview kan sendiri-sendiri nih. Iya. Kalau nggak gua yang interview, Ijul yang edit, atau Ijul yang interview gue yang edit, ya gantian-gantian lah. Nah sekarang itu kita pengen mencoba untuk membuat formula baru, suasana baru bersama Fadli, Al Ustadz Al Mukarrom. Waduh, Al Ustadz. Mukarrom. Bukan Ustadz. Ini adalah bersama video pertama bersama YTB. Ya. Apa pemenang berarti ya? Dia tuh jatuhnya pemenang aja anak YTB yang lulus itu. Iya, pemenang beasiswa. Biasanya sih disebut YT apa award katanya. Award. Iya. Award. Peraih beasiswa YTB di Turki. Jurusan lo apa? Teologi apa tuh bahasa Indonesianya? Agama Islam. Agama Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi pengen mandi wajib tau gak kayak gini tuh anjir. Kalau emang emang tuh udah keringetan panas gini kan gue. Bersama Fadli. Gimana? Lu kok kenapa milih teologi? Sebenarnya Jul, kalau mau diceritain ya, gue pas apply itu, gue applying beasiswa YTB itu 3 jurusan Jul. Jurusan pertama apa? Sejarah, tarikh. Sejarah Turki berarti. Iya. Terus yang kedua ini teologi. Yang ketiga itu hubungan internasional. Gimana menurut lo tuh pilihan-pilihan dia? Sebenarnya pilihan-pilihan dia tuh kita sangat bisa membaca gitu. Itu pilihan-pilihan yang mencerminkan kalau dia emang berfokus untuk mempelajari studi-studi Islam. Karena di Turki sendiri kan juga mayoritas 99,99%
Islam. Agamanya Islam kan? Emang iya. Katanya sih, kata orang KTP Turki. lah, KTP. Lu kalau misalnya mau ngomong data tuh Google dulu gitu Jul. Kan suka banyak tuh netizen ini bukan segini bang. Semana dong? Datanya Semana? beda. Gimana kalau kita tanya yang jurusan ilahiyatnya? Menurut lu di Turki ini berapa persen makhluk apa orang-orang Islam di Turki? 80% kalau nggak salah. 80%. Sisanya berarti Kristen. Kristen. Oh, di sini ada Kristen juga? Ada. Ada. Terus ada apa? Daerah-daerah Izmir ke sana kan banyak daerah. Oh ya, terus daerah mana? Apa lagi sisanya? Kristen ada Hindu gitu-gitu Nggak ada kalau nggak tahu. Oh, nggak ada ya. Nggak ada Buddha juga. Nggak ada Cina. Cina tuh bukan agama. Oh, Cina bukan agama. Iya. Apa dong? Gimana? Jadi lu udah berapa tahun di Turki? Tiga, Gua keterima tahun 2017 bang. 2017. Iya sekarang 3,5 tahun, 4,5 tahun. Grogi nih BTW gue jual. Kenapa grogi? Mau tahu? Karena apa? Karena lu YTB. Bukan. Di samping Ijul. Wah. Jadi di mana sih placementnya tadi? Iya, jangan dong. Bilang aja lu pengen nge-notice Iya, Medan. Coba tahu teman-teman notisnya ini bisa. Iya, iya. Atau enggak teman-teman kalau pengen punya produk pengen ditaruh sini nggak apa-apa kok. Coba aja dulu. Coba aja dulu. Kalau kita nggak ngejanjiin laku apa enggak mah harusnya nanti. Tapi coba aja nggak apa-apa. Coba aja dulu. Nah balik lagi sih si Fadli akhirnya lu jurusan keterima dari A3 itu lu terima di kan ilahiyat ya. Iya. Apa agama Islam. Lu kepikiran jurusan agama Islam dan di Turki emang lu ngiranya Turki itu agak Islamik banget ya? Iya. Dulu? Iya. Dulu kan waktu viral-viralnya apa namanya video Pak Erdogan yang ini apa namanya yang main TikTok. yang nyerang bukan main TikTok, yang nyerang ini yang berani komentar ke apa sih bang Israel. Iya. Di PBB ya. PBB tahun itu. Jadi lu why mulai not gue nggak apply ini, Nggak apply jurusan. nggak apply YTB untuk YTB untuk jurusan ini. Tapi lu semenjak nonton video Bapak Erdogan itu lu mulai ini nggak terinspirasi gitu atau mengidolakan sosok beliau gitu? Iyalah. Sampai sekarang. Mengidolakan. Sampai sekarang walaupun banyak insight yang masuk ke gua, ya kita itulah pokoknya. Insight yang masuk kayak gimana tuh? Ya ada yang negatifnya juga. Iya, pasti ada sih orang. Ya namanya orang ini Nabi Kayak Muhammad. kayak gue lah ya. Iya, nggak semua orang nggak semua orang positif komen semua juga. Gitu. Nabi Muhammad aja banyak hatersnya. Oh gitu. Iya. Gitu. Masa tetap lo suka Erdogan di hati. Terima kasih Pak Erdogan. Oh iya kan. Kalau nggak ada Pak Erdogan. Oh, bener juga sih. Oh Iya iyalah ya. Gimana sih? Iya. Gue juga itu juga kalau gue ya TB juga gue suka banget anjir sama Erdogan. Parah. Iya ya. Nggak, berarti lu tuh itu tuh adalah video yang menjadi pemicu lu untuk tertarik terhadap Turki. Iya bang. Langsung lu Search gitu ya. Iya. Nah, gimana caranya kuliah di Turki? Iya waktu itu sebenarnya kayak apa ya bang? Waktu dia viral juga, abis itu kenal beasiswa YTB ini dari ini sih bang, temen yang ngajuin Nipat ada beasiswa YTB Turki, apa beasiswa Turki dari pemerintah Turki kan. Nah dari situ ya udah itu yang buat tambah nge-trigger gue juga gara-gara video itu Pak Erdogan yang lagi viral-viral itu kan. Jadi lagi ini ya. Turki. Soalnya emang waktu zaman 2000 berapa ya? 17-an. 2017 ya. Di waktu gue masih di Indo pun framing Turki di Indonesia itu sangatlah mantap sekali gitu loh. Jadi gue kan juga mendengar video-video tersebut ya. Gitu lah. Terus juga ada video-video yang nerangin kalau wah Turki bakal jadi pusat kebangkitan Islam di tahun 2000 gini kan gitu. Mungkin sampai itu yang terakhir juga kan yang Hagia Sophia itu kan masih mereka. Betul. Maksudnya kampanye Erdogan juga kan nge-branding dirinya politik ini kan. Iya. Nah jadilah lu jurusan ilahiyat, jurusan agama Islam. Iya. Terus lu setelah terima jurusan Islam di sini gimana? Maksudnya lu ngelihat oh ternyata apa namanya orang-orang Turki itu nggak agamis banget ya, itu apa gimana? Emang iya Jul? Iya. Tapi gini Jul. Gimana? Mungkin apa ya semuanya yang gua dapat tetap
kepemikiran ada orang-orang yang banyak yang agamis juga karena lingkungan kan agama apa namanya Islam juga kan. Di sekolah semuanya pakai kerudung, duduknya misah. Boleh, untuk di jurusan gua lingkungan gua juga. Ya. Duduknya maksudnya misah tuh pisah-pisah. Laki cewek kayak gitu kan. Duduknya pisah-pisah kan, tangannya di sana apa. Iya. Anjir gue. Serius. Gue pikir emang kirain gue dari dulu udah social distancing gitu bisa-bisa. Iya, emang dari dulu udah corona deh. Iya. Benar juga. Enggak ya, tetap tidak dipisah gitu ya. Ada hijabnya lah. Enggak ada laki perempuan. Jadi nggak bisa sebelahan nggak gitu. bisa sebelahan gitu. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Nggak boleh apa nggak mau aja ceweknya misalkan. Nggak tahu, kayak udah terbentuk segitu aja sih bang. Gitu. Lu tapi pernah mencoba untuk mendekati nggak? Enggak, gua nggak ada yang kayaknya laki nggak ada yang gitu kayak ya? gitu ya. Kayak terbentuk. Kayaknya laki nggak ada yang deketin cewek. Bukan, udah terbentuk kayak gitu di fakultas gua. Oh, emang udah apa namanya value-nya itu emang. Iya. Oh ya udah deh, kalau kita tahu diri lah ya. Iya. Jurusan Islam. Oh ya udah. Aki. Kalau di Indonesia kan ini apa namanya? Misalnya sesama jurusan Islam nih. Saya kan kita kan nggak tahu ya. Misalnya kalau cowok sama cewek itu manggilnya tuh aki gitu juga gak sih? Iya, kan iya di sini juga gitu. Di sini apa sen ya gitu, sama gitu sih. aja. Nggak ada. Jadi nggak kayak aki ukhti atau enggak akti apalagi sih? Aki ukhti lah. Aki ukhti aja ya. Iya. Bukan. Pengen apa lagi sih Jul? Afwan. Ada nggak sih ada? Ya, Afwan itu sorry Jul. Beda konteks. Artinya sorry, Afwan. Sorry artinya. Iya. Bukannya assalamualaikum Afwan ini Afwan itu sorry artinya. Iya. Assalamualaikum sorry dong. Ya. Afwan tuh maaf gitu. Ikhwan mungkin Ikhwan. Iya Ikhwan apa artinya? Ikhwan tuh cowok ya? Cowok tapi banyak. Oh tapi banyak. Kalau cewek Ikhwin. Akhwat. Gila emang. Lo emang Afwan tuh tahu dari mana sih? Makanya ada itu apa namanya di grup keluarga. Ya, share-sharean WhatsApp keluarga. Nah, terus gimana lu akhirnya kan lu kan di jurusan agama Islam nih. Iya. Dan lu melihat agama Islam di Turki gimana? Kurang lebih menurut gua pemandangan pribadi. Kurang lebih sama aja. Kayak di Indonesia. Ya enggak, pelajaran yang gue pelajarin di Turki tentang agama Islam ya. Gue lebih belajar itu di sejarah Islam. Yang berkaitan dengan sejarah deh pokoknya. Di sini. Iya, tapi ada yang sama juga. Gitu Jul. Kalau nggak salah pelajaran Islam kayak hadis kayak gitu ada, hadis usul. Dan di Indonesia ada gak sih ini gue nggak tahu ya, soalnya gue juga ada teman juga kayak apa namanya sering kita cerita juga tentang pelajaran kan di jurusan ilahiyat di jurusan agama Islam. Teologi, itu kan iya. Dia itu kalau nggak salah ada pelajaran gimana cara kita khotbah, bener gak sih? Ada kayaknya ada, tapi kayaknya gue kelas 4 itu. Sekarang kan masih kelas 3 gue. Terusnya juga ada pelajaran. Wait. Itu bagi teman-teman yang belum tahu maksudnya apa tuh kelas 4, kelas 3? Sekarang ini Bang, gue semester 5 itu di semester 7 yang tentang pelajaran khotbah iya gitu. berarti 7 8 semester kalau di Indonesia biasanya kan beda sebutan aja. Beda sebutan ya. Kelas 4 ini kelas 4 kelas ini orang masih SD masih SD. Iya, enggak. Jadi kalau gue dengar-dengar ya, nih gue dengar-dengar di pelajaran ilahiyat itu Kang. Jadi ada nadanya juga kita diajarin, bener gak sih? Nada untuk baca, nada untuk khotbah, nada kalau nggak salah ya. Soalnya gue punya teman namanya Vicky gendut. Nah, body shaming gue, Vicky. Dan dia cerita kayak gitu ke gue. Mungkin. Jadi lu siap-siap aja. Nanti lu khotbah gimana? Lu khotbah pakai bahasa Turki bisa dong? Kalau ada teks sih bisa. Kalau dipersiapin bisa lah. Tinggal baca kan sih? Iya, dan intonasi. tinggal baca. Iya. Ya sebenarnya ada tata cara bacanya. Iya. Oh bisa, iya, bisa. Terusnya juga kan di sini beda ya. Iya. Apa namanya? Kalau setahu gue ya, jadi khotbahnya emang udah ada skrip gitu gak sih? Kalau misalnya di Turki ya udah ada skripnya. Jadi kalau nggak usah sibuk-sibuk cari materi lagi lo ya. Lu tuh kita flashback bisa lah, gue khotbah bisa aja. Kita flashback sebentar ya. Iya. Lu
bagaimana proses perjalanan lu sampai menemukan si beasiswa ini gitu loh. Beasiswa ya. Karena kan kita di sini emang menitik beratkan untuk bahas beasiswa ya, bukan yang lain-lain kan. Iya. Lagian juga kan sekarang untuk teman-teman Flora Information sekarang lagi buka Jul. Tanggal berapa sekarang? Sekarang kita tanggal berapa? 11. Kayaknya buka tanggal 10 kemarin buka sampai tanggal Februari kalau nggak salah tanggal berapa ya? Lupa gua. 10 tanggal 15 gitu. Terus ada tips-tips nggak? Tips untuk beasiswa YTB menurut gua. Lagian di YouTube juga kan udah banyak juga Jul. Jadi nggak usah lah ya. Ada. Oh boleh deh. Kalau dari lu pribadi aja. Iya. Dari gua sendiri sih gini. Ikhtiar. Pertama itu ikhtiar, tawakal kayak gitu-gitu kan yang udah pasti lah. Apa ya? Yang pertama gini, intinya kan di beasiswa YTB ini Bang. Cuman ada 2 tahap Jul. Yang pertama itu apa namanya applying, ini seleksi internet, berkas internet. Yang kedua interview Jul. Administrasi lah. Administrasi ya. Okay. Jadi menurut gua gimana caranya supaya supaya dibikin menarik lah Bang. Dibikin menarik supaya kita bisa lolos. Mereka kan cuman screening tanpa melihat kita kan. Yang apa yang kita upload di internet. Ya gimana caranya bisa ngebikin semenarik mungkin apa yang kita apply itu waktu di internet. Gitu. Jadi di tahap pertama itu kan kita cuma nampilin berkas-berkas aja kan gitu. Jadi resume kita pun juga harus menarik ya. Itu ada ini nggak keterkaitan, misalnya resumenya khusus nih dibuat yang berkaitan dengan jurusan yang pengen lu ambil gitu. Ada terkaitannya. Misalnya ada sertifikat kah? Iya, sertifikat di kolom-kolom gitu banyak sertifikat. Karena menurut yang gue dengar ya, beasiswa YTB ini katanya salah satu tujuannya itu membentuk pemuda-pemuda yang berkarakter di masa depan, kayak yang bukan cuman di akademik doang atau di pelajaran aja gitu, bisa juga mengatasi masalah membentuk inilah pemuda-pemuda di masa depan, yang pemimpin di masa depan gitu. Kalau misalnya pemudanya tidak punya jiwa pemimpin, ya udah nggak diterima YTB. Soalnya Bang, beasiswa YTB ini sebenarnya ini sih Bang, cuman masalah di kuota aja dikit soalnya dia. Dikit ya? Iya, 30 tahun gua itu se-Turki, sorry. Se-Indonesia. Oh, se-Indonesia. Okay. Beasiswa YTB ini kan ini Jul, beasiswa untuk seluruh dunia. Ya, tapi di Indonesia kuotanya 30 aja. Waktu tahun gue 50. Ya. Dan populasi Indonesia berapa? Yang daftar waktu itu kira-kira 4.000-5.000 orang. Oh, berarti lu adalah salah satu termasuk orang-orang gitu ya? 1% ada kali. Hoki lah, bisa jadi hoki Bang. Gue denger ini tentang YTB dari beberapa orang, katanya YTB itu termasuk beasiswa yang nggak terlalu ribet. Iya, nggak terlalu ribet Bang. Itu gimana tuh? Apa dari persyaratan? Dari persyaratannya nggak butuh tergantung univnya yang ya, kalau dia butuh IELTS, tapi kebanyakan univnya nggak butuh IELTS, TOEFL, IELTS. Habis itu apa lagi? SAT kayak gitu. SAT. Lu mikirnya apa? Sat gitu. Di kalau gitu. Giliran gua aja. Di sat. Tapi emang ke mayoritas kampus-kampus di Turki itu emang tidak membutuhkan TOEFL dan IELTS gitu ya? Karena apa? Karena gimana? Perkuliahan pakai bahasa Turki. Oh, Turki. Kita pakai bahasa Turki. Iya, gue juga pakai bahasa Turki, Kang. Gitu ya? Ya, jadi kita butuhnya bukan tapi tomer. Lebih menekan apa itu tomer dong? Jelasin dong Bapak Fadli. Apa Jul, tomer Jul? Coba jelasin dong. Tomer itu ini apa namanya? Apa? Kursus bahasa Turki ya, 1 tahun kan? Iya. Anda main aman sekali ya. Gak tahu sih, lupa singkatan tomer ya. Iya.
Emang apa? Gue juga lupa makanya gue tunjuk ke dia. Emang apa? Nggak tahu. T. Turki. Turki ya. Coba kita Turce Oretim. Merkez. Evet. Pusat pembelajaran bahasa Turki. Iya. Pusat pembelajaran. Gila. Itu gimana ngapalinnya berapa lama? Bukan ngapalin Pak, gue ngertiin kan dari belakang. Makanya Susah mikir. juga ya, anjing, bahasa Turki. Iya, terjemahin dari belakang. Aduh. Jadi untuk mayoritas atau semua ini full ya. Jadi hour di YTB itu memang untuk tahun pertama diwajibkan untuk belajar bahasa Turki dulu. Iya, bukan awal di YTB aja, semua pelajar Gitu ya. Meskipun Turki. dia nggak asing. Iya. Dengar-dengar ada juga yang kuliahnya pakai bahasa Inggris gak sih kalau di YTB? Iya. Enggak, itu tergantung univ, Bang. Tergantung univ ya. Tapi ada. Oh. Iya, tergantung univnya. Kalau univnya dia bahasa Inggris, kita bahasa Inggris. Dan yang kalau misalkan bahasa Inggris butuh tomer nggak? Enggak wajib tomer. Oh, nggak wajib. Kalau nggak salah ya untuk YTB-nya. Oh jadi ada ya. Ada. Jadi YTB itu orang-orang kan pada mikirnya Karena pasti YTB pasti bahasa Turki gitu. Dan gue juga mikirnya kayak gitu, tau gak sih? Gue mikirnya kalau lu pengen dapat beasiswa YTB pasti ya lu keterimanya universitas negeri yang which is itu, kan which is kan. Dia kelihatan anak Jaksel ya. Yo, yang which is yang literally emang orang-orang apa? yang harus pakai bahasa Turki ya, soalnya Inggris. kan emang dari beasiswa negara. Ternyata bisa ya bahasa ada ya yang keterima dan pakai bahasa Inggris. Setahu iya, input gua yang masuk ke ini bisa ada. Hoki juga itu ya. Menurut lo hoki nggak? Hoki tergantung juga sih kalau dia bisa bahasa Inggris. Bener juga sih. Balik lagi. Kalau lu kan emang udah jago bahasa Turki ya, jadinya ya nggak masalah dong kalau kuliah pakai bahasa Turki. Masalah juga. Masalah juga. Kita juga survive, coy. Iya. Berarti lu termasuk orang yang bermasalah dengan bahasa Turki sebenarnya di kelas untuk di kelas ya. Gua ya. Gua sama struggle juga. Ya iyalah, orang Turkinya aja bingung. Mengerti maksud dari apa pertanyaannya. Iya. Apalagi kita yang di 1 tahun disuruh bahasa Turki. Makanya, yang kita nggak tahu apa-apa tentang bahasa Turki. Dan yang lucunya lu juga ada pelajaran bahasa Turki kan? Apa tuh? Dulu Turkdili. Iya ada. Turkdili ada kan? Turkdili ada. Jurusan apa? Pelajaran bahasa Turki aja. Orang Turki aja nggak tahu jawabannya apa. Iya. Nah. Oke. Mungkin sama kayak kita ulangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kadang-kadang bahasa Indonesia tuh lebih susah dari bahasa Inggris waktu gua sekolah. Iya sih. Karena iya. Soalnya bahasa Indonesia gua jelek. Sama gua juga, Bang. Jelek. Emang orang mana sih? Gua orang Lampung. Tinggal di Bekasi. Jadi lu maunya orang Lampung apa Bekasi? Orang Lampung. Lampung itu ini orang Lampung juga bisa dapat beasiswa YTB loh. Oh, emang biasanya orang Lampung nggak pernah dapat beasiswa? Waduh, iya juga sih. Ayo. Anda. Nanti gue disuruh minta maaf ya. Minta maaf. Enggak. Orang Lampung juga bagus-bagus. Jadi lo lebih milih orang Lampung daripada Bekasi? Iya, orang Lampung loh. Oh, kenapa tuh sama Bekasi? Waduh, gue diserang ada dia dua ini. Nggak ada, gue cuma lebih suka sama Lampung aja. Oh, jadi emang lebih suka berarti. Iya, di sana udaranya lebih adem kali ya? Lebih adem ya, Bang. Mau Bekasi berarti panas dong. Panas emang. Menurut lu gimana, Jul? Bekasi menurut gue panas. Oh, Bekasi panas. Ya kalau selama fakta kan nggak apa-apa, Jul. Oh, jadi itu fakta. Iyalah. Iya, itu Bekasi panas. Lu ngapain ke Bekasi? Emang lu tahu? Emang lu pernah ke Bekasi kalau panas? Ngelewat sih. Ngelewat. Iya, itu tuh udah nyesel. Maksudnya nyesel? Maksudnya udah tahu anjir ya panas itu lu nyesel langsung. Iya enggak sih karena gue udah ekspektasi itu bakal panas. Iya. Kecuali gue ekspektasinya di Bekasi ada salju gitu terus tau-taunya panas baru gue kecewa nyesel gitu. Terus kenapa lu tinggalnya di Bekasi? Orang tua gue kerja di sana. Mau nggak mau berarti? Iya. Sedih gak sih? Enggak, gue sih pesantren, gak ngerasain Bekasi juga. Pesantren. Lu pesantren di mana, Bang? Pesantren gue di salah satu sekolah di di Solo daerah Semarang, Salatiga. Iya. Oh, berarti lu tuh udah tinggal jauh dari orang tua sejak umur SMP kayaknya. SMP. Iya. Dari SMP lu udah pesantren gue, pesantren juga. Wih, pantesan lu pengen ilahiyat.
emang udah backgroundnya. Tapi ada gak sih orang pesantren yang jurusan komputer? Ada aja ya. Iya ada. Kalau dia bisa ngeyakinin dirinya sendiri. Beasiswa kan ini apa ya? Ngeyakinin dirinya sendiri dulu dong. Dia sendiri dulu. Bener gak sih? Untuk daftar beasiswa YTB atau gimana? Untuk jurusan ke komputer misalnya. Oh iya, aku yakin. Terusnya dia juga ngeyakinin dirinya sendiri. Bener gak sih? Iya. Buat daftar YTB. Kayaknya kalau apapun jurusannya harus yakin deh. Harus yakin. Iya. Berarti lu udah yakin nih. Berarti lu pas waktu lu daftar ilahiyat itu lu yakin? Enggak, iya kan balik lagi. Gue kan daftarnya tiga ini Jul. Tiga-tiganya lu yakin tuh dengan jurusan-jurusan itu. Ada gak sih yang lu iseng? Ini aja lah gitu. Tahu gak sih? HI kayaknya deh. Kayaknya HI deh. HI ya kesana. Soalnya kenapa lu kepikiran daftar HI? Itu udah dari lahiyat sejarah oke masih. Iya oke. Terus ke HI gitu. Buat ini memenuhin kuota itu aja. Biar lebih banyak referensi kan. Lebih banyak jatahnya sebenarnya berapa ini sih? Berapa jurusan? 12 kalau nggak salah. Wow. 12. Kita bisa ngajuin 12 tapi di final ya mereka yang nentuin. Jadi ujung-ujungnya. Berarti lu tulis tuh jurusan-jurusan lu tuh yang lu pengen. Iya. Berarti itu paling atas tuh apa namanya? Sejarah. Kedua apa namanya? Teologi Islam. Makin ke bawah makin rada melenceng deh. Makin ke bawah apa aja lah. Ekonomi itu tuh makin ke bawah. Komputer. Makin ke bawah lagi truk dili wajar bahasa Turki. Makin ke bawah kalau gue bisa ditulis tuh apa aja lah yang penting. Yang penting masuk. Yang penting kuliah gitu ya. Yang paling bawah lagi spor. Astaga. Yang penting keterima waktu itu. Yang penting kuliah. Iya. Tapi ini enggak, gue pengen nanya nih. Ketika perjalanan lu mendapatkan atau memperjuangkan si YTB ini, itu tuh journey apa aja sih yang atau ikhtiar apa aja lah yang lu udah lakuin gitu. Yang bikin gue tuh emang harus belajar nih. Misalkan ada juga kan yang emang benerin bahasa Turki dulu, bisa bahasa Turki di Indonesia biar lancar, atau enggak bahasa Inggris juga atau gimana? Waktu itu gue gimana ya? Balik lagi gue kan backgroundnya pesantren ya, dari SMP, SMA, iya bahasa Arab. Ya gue daftar beasiswa YTB ini dari teman gue ngasih tahu kalau ini ada beasiswa YTB nih katanya. Dan waktu itu juga gue posisinya lagi pengabdian bang. Lagi masa pengabdian. Berapa tahun tuh? 1 tahun. Lagi kosong, agak renggang juga kan. Apapun ada beasiswa gue daftar aja gitu kan. Tiba-tiba pas gue apply, gue ini bang keterima interview kan. Gue itu ada pas daftar ITB itu kayak emang gak ngarep ini keterima. Soalnya pas kita applying itu pendaftaran semua itu melalui bahasa Inggris kan. Karena gue backgroundnya pesantren, gue nggak terlalu bisa bahasa Inggris loh Jul. Waktu interviewnya juga pakai bahasa Inggris. Waktu kayak gitu gue nggak bisa nggak terlalu lancar. Nggak terlalu berharap lah kalau gue bakal diundang ke YTB. Soalnya gue daftar beasiswa yang lain juga, Kementerian Agama itu juga yang kayak gitu-gitu yang ya anak pesantren gimana sih ke Madinah kayak gitu-gitu kan, Mesir. Habis itu keterima gue bang, dipanggil ke wawancara. Interview. Iya. Nah pas interview gimana tuh? Pakai bahasa Inggris kan tuh? Iya pakai bahasa Inggris. Nah itu ada unik bang, konyol sebenarnya di situ itu bang ceritanya. Jadi gimana ya, gue ngerasa gue bingung apa yang harus gue persiapin. Kan kebanyakan orang-orang harus persiapin speechnya mau apa yang diomongin. Gue kagak tahu, sama teman gue juga, sama berdua kita yang lulus nih. Pas kita apply bareng 7 orang anak pesantren gue itu yang ini kan. 7 orang yang keterima, 2 orang itu panggil ke interview. Pas ke interview di Jakarta tuh ya? Iya di Jakarta, di daerah salah satu hotel Jakarta, daerah mana ya, Kuningan deh gitu kalau nggak salah, lupa gue, tahun 2017 waktu itu. Pas daftar bingung gue mau persiapin apa ya waktu selama 1 bulan ini. Mau baca buku tentang HI nggak ada referensi kan gitu kan. Sejarah kagak tahu kan. Ya udahlah, maksudnya nating tulus aja berarti. Iya. Datang pas ke sana pagi itu wawancara. Di waktu itu ada 2 kloter kan, pagi sama siang. Gue datang sekitar jam 11 sama teman gue dari Solo. Dari Semarang, daerah Semarang.
datang. Abis itu kita dapat yang kloter siang 3 orang. Kita nulis list nama gitu buat masuk ke interview. Abis itu gimana ya mereka? Gue dapetnya nomor 2, nomor 3 aja. Nah nomor 1 ini bilang pas keluar dia abis interview sekitar 15 menit 20 menitan ngomong, kita kan kepo nanya-nanya juga kan sebelumnya. Lu di dalam ngapain gitu. Kayak misalnya lagi ulangan nih kita SMA ya. Tanya apa lagi? Ditanya apa lagi gitu. Iya kepo kita kayak gitu. Nah itu tuh lu urutan kedua berarti. Iya gue urutan kedua apa ketiga. Oh berarti abis itu lu tuh pokoknya bentar lagi lu nih gitu ya. Grogi banget gue. 3 orang yang interview. Orang Turki. Oke. Pakai bahasa Inggris. Which is nih. Gue gak bisa bahasa Inggris. Tapi bukan gak bisa ya, gue ngerti. Terus gue ngerti. Gue gak mau bilang gak bisa. Ini yang nonton kan banyak orang juga Jul. Lumayan lah 100-an. Lumayan lah ya. Gue bisa bahasa Inggris guys. Dikit cuman. Dikit nih, gak apa-apa lanjut. Tapi lu ini gak, maksudnya dengan mungkin kan kalau misalkan di pesantren itu lebih prefer orang-orang bisanya lebih ke bahasa Arab ya. Iya, bahasa Inggris, kan? Dan dengan kemampuan bahasa Inggris lu yang menurut lu pas-pasan. Iya mungkin bisa ngerti gitu tapi gak terlalu advance lah gitu. Iya. Itu lu ada kekhawatiran sendiri gak? Untuk wah nanti interviewnya takut gue gak bisa jawab, takut AE gitu. Pasti bang, pasti ada kekhawatiran. Tapi ya kita udah diundang, apa boleh buat kan? Iya, natung tulus. Datang dong. Nah, lu cerita nih ketika lu datang masuk nih. Masuk. Assalamualaikum. Enggak, gue nanya dulu ketemu ke ini ke apa namanya? Masuk, tendang pintu. Assalamualaikum. Oh enggak. Kita kepo kan waktu itu. Yang pertama nanya kan. Iya, yang pertama dia tinggi ini. Enggak, bukan. Dia kayak ngasih taunya kayak di tinggi bukan. Oh, di lebay-lebayin. Iya. Waktu itu gue kata dia, gue ngasih tahu kalau gue bisa bahasa Jerman, Prancis, apalah pokoknya Jepang kayak gitu-gitu gue ngerti 5 dia nyebutin 5 bahasa lah. Wow. Kata dia interview juga bisa, orang interview juga bisa bahasa ini. Terus gue sama teman gue nanya bahasa Arab bisa nggak, kata gue kan. Pas gue ngomong bahasa Arab kayaknya orang interview nggak bisa bahasa Arab deh, kata. Bingung juga itu waktu ngedown kayak gitulah. Jadi siapa yang ngedown? Interviewernya apa? Gue grogi gue bang. Kirain gue, lu kan nanya bisa bahasa Arab begitu kayak interview. Enggak ke ini ya yang keluar nomor 1. Ininya bang, iya nanya kayak gitu. Oh berarti dari pas dia ngejawab dia udah bisa bahasa ini, lu makin insecure. Masih insecure gue. Wah anjir, makin insinyur gitu ya. Iya. Makin insinyur. Oh anjir, saingan gua. Mantap ya orang bisa bahasa. Bingung gue itu. Nah, yang nomor 1 itu lulus gak sih? Gak tahu gue. Pokoknya waktu itu lupa, gelap gitu mukanya, gue gak inget. Mak, gimana tuh maksudnya gelap? Gak tahu gue, pokoknya gak inget mukanya gue. Kayak udah inilah bang. Gak tahu ya. Kayaknya sih lulus tapi gak tahu gue bang. Oke. Nah, ketika soalnya dia udah ini ya, udah nggak tahu kemana juga nggak tahu di pengumumannya juga namanya pun nggak tahu kan. Nah ketika lu masuk ke ruangan, lu melihat 3 orang interviewer, itu perasaannya gimana? Langsung emang gemeter? Iya, grogi pasti itu bang. Masuk grogi. Langsung gimana tuh? Terus katanya perkenalkan pakai bahasa Inggris. Bisa lah, gue udah hafalin tuh. Itu mah ya my name is ini my name is my hobby is. Enggak kan sebelumnya juga waktu kita daftar applying beasiswa YTB ini kan itu full Inggris kan. English full. Oh, Olson lah ya. Ada ininya juga apa namanya letter of intent kalau nggak salah itu yang esai gitu. Waktu itu gue dibantuin sama temen gue pesantren, untung pesantren gue ada orang asingnya kan, orang Australia sama orang Singapura. Oh iya. Waktu itu gue bikin ini bener nggak, kata gue nanya ini bener nggak grammar atau apanya, udah bener. Jangan-jangan lu keterima interview gara-gara mereka ya? Untuk letternya mungkin ya soalnya gue nggak kayak apatis juga sih bahasa Inggris. Karena lo juga gak kepikiran kan. Iya. Orang-orang mah dari pesantren ke Madinah ke Mesir. Oke. Lanjut ketika lu interview gimana tuh? Waktu gue interview kayak gitu bang. Pertanyaan perkenalan diri. Terus ditanya apa tuh? Waktu itu ditanya gue grogi juga. Mungkin gue paham ya waktu itu ya. Cuman langsung boleh ngomong kasar gak sih? Gak boleh. Gak apa-apa. Boleh lah. Langsung ngomong apa namanya?
kata gue anjir lah, langsung jujur aja gue nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Lu serius? Iya bang. Ke interviewernya. Iya. Mister, honestly I didn't can speak English. Terus nah, lu bisa. Itu lu bisa. Iya dia nanya kan. Gue nggak ngerti dia nanya apa. Grogi juga gue. Oke. 3 orang bayangin bang. Oke, ini menarik nih. Terus lu nasibnya gimana setelah lu tuh mengaku gitu. Lu tuh nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Terus ya makanya gue juga bingung kenapa gue yang keterima kata gue. Enggak, habis setelah itu dia jawabannya apa? Waktu itu gue kayak ngajuin, can I bring my friend to translate, kata gue kayak gitu kan. Oke. Oh dulu mengajukan untuk iya kalau nggak salah gue yang ngajuin atau mereka yang langsung ngomong. Waktunya kayaknya gue deh yang ngajuin itu waktu itu. Oke. Gue yang ngajuin, kata gue boleh nggak gitu kan. Kata dia stuck nih, bingung mungkin ya, kok ini anak ini kok nggak bisa bahasa Inggris. Nah terus lanjut gimana? terus lanjut interviewnya, tapi tetap lanjutin interviewnya. Itu 2 menit Jul, orang-orang 15 menit. Dan lu 2 menit. 2 menit gue cuma perkenalan, my name is ngaku gak bisa bahasa Turki, lu keluar dan lu terima. Enggak gitu dong, enggak gitu, cerita masih panjang. Oh, terus. Ya udah, ini sebenarnya gue nggak mau cerita dari gue kan awalnya 2017 kan ya. Iya. Gue biarin aja lah, biarin orang-orang anggap gue keren atau apa. Namanya di dalam ini guys, ini apa namanya site yang apa buat nama-nama referensi kalian. Jadi man of the match sekarang Fadli itu. Kalian walaupun nggak bisa bahasa Inggris, ya pasti masih bisa diterima. Kalau ada peluang kalau masih usaha. Lagian juga apa ya, beasiswa YTB ini nggak ada kriteria khusus kayak gitu loh bang, kayak mas kayak kita nggak tahu apa karena ini merekanya harus kayak gimana kita nggak tahu keputusan kriteria awal angot-angotan yang mungkin ya mereka juga yang nyeleksi juga bingung gitu kan. Dari 5.000 orang bayangin semuanya sama bisa bahasa Inggris. Iya sih. Oh ini ada yang nggak bisa. Kita aja. Nah terus. Iya, gue pengen tahu gitu nasib lu ketika lu ngomong itu tuh kelanjutannya gimana? Karena seharusnya ya kalau ibaratnya lu tidak memenuhi qualified, gimana gue bisa mengerti apa yang lu katain kan? Soalnya beasiswa YTB itu nggak terlalu kaku banget gitu. Harus yang gue tahu. Yang gue alami. Oke. Sebelumnya gue nggak tahu. Oke. Nah setelah itu lu gimana gitu ngejawab pertanyaan lain? Pas lu ngaku. Iya gue ngaku. Nah lu ngaku lu nggak terlalu bisa bahasa Turki. Dia nanya gue nggak paham kan. Saya nggak bisa. Karena grogi juga 3 orang yang merhatiin gue. Oke. Terus akhirnya lu ngomong bahasa Arab. Enggak. Terus gue ngomong bahasa Arab. Terus langsung gue itu mereka diem kan kayak gitu. Terus abis itu mungkin mereka mikir dulu kali ya. Ya udahlah boleh kali ya. Ya orang kok nggak bisa bahasa Inggris kali ya. Udah boleh lah gue bawa. 2 menit itu introduce kan ya, cuman 2 menit lah nggak nyampe. Dia nanya langsung mulai itu kan. Ya udah pas gue malu itu gue konyol sebenarnya ini nggak mau gue ceritain kan, tapi karena kayaknya spesial di Direct Talk. Iya, Direct Talk. Ya udahlah, udah lama juga lagi ya. Udah 2017 kan. Ya karena banyak juga ini adalah informasi langka sebenarnya kan. Buat teman-teman adik kelas. Betul. Jadi gimana? Intinya gitu. Gimana jadi intinya? Ya udah, abis itu ini bang. Keluar. Ngajuin translate. Iya, gue ngajuin translator. Gue ngajuin. Dan lu akhirnya lanjut pakai translator itu. Iya, gue pas gue keluar nih, malu tuh gue. Teman-teman gue pada bisa bahasa Inggris semua kan itu ya. Di situ udah nunggu dari pagi yang bisa bahasa Inggris semua. Oh ini pas keluar 2 menit. Kok ini cepet amat pada ngeliatin ke gue. Padahal belum selesai. Padahal belum selesai. Cek udah kamu kali. Ya yang kasihan nomor 4 tau. Misalnya dia nomor 3 nih. Yang nomor 3. Ya udah gue. Lanjut udah keluar lagi. Yang nomor 4 iya. Yang nomor 4 itu satu sekolah sama gue. Dia juga tegang juga. Dia nggak bisa bahasa. Nggak tahu dia nggak bisa bahasa Inggris juga mungkin ya. Temen lo yang lebih jago mungkin bahasa Inggris daripada gue. Temen lo yang ini ya, yang sama daftar bareng. Iya, yang daftar bareng dari awal. Jadi gue dapat gambaran untuk yang nomor 4-nya. Iya. Maksudnya, anjir, cepet banget. Iya, Pan masuk. Oh ya udah gue siap-siap. Anjir udah keluar.
anjir udah keluar. Anjir. Waduh gila kali ini gitu. Anjir udah gila. Ada kayak gitu deh. Terus lu pas keluar itu tuh gimana nyari? Ada yang bisa bahasa Inggris gak? Bantuin gue dong gitu. Guys, ada yang bisa bahasa Inggris nih guys. Iya malu gue itu bang. Terus akhirnya ada ngebantuin. Ada cewek. Iya udah bang, apa? Iya saya bisa katanya. Namanya dia keterima juga. Namanya siapa? Valen, anak Istanbul. Valen. Iya. Oke. Dia keterima. Oh itu lu berarti masih inget sampai sekarang jasa dia dong ya? Iya, terima kasih Valen. Gue penasaran nih ketika lu masuk lagi sama si Valen nih ya. Terus lu ditanya apa? Juga iya enggak, pertanyaannya wawancara YTB itu sebenarnya kayak umum kayak gitu aja, yang kayak menurut yang seingat gue kemarin tuh ya pas kita interview kayak pertanyaan umum, basicnya umum yang udah ditanyain di apa namanya bang, ini waktu di SI applying internetnya itu. Dan itu diulang lagi waktu itu ke lu. Kalau nggak, iya. Jadi lu ngomong ke si Valen ngomong ke iya. Lucu kan bang? Oke. Keren anjir, keren loh. Enggak, sumpah salut loh gue, maksudnya. Lucu coy. Itu lu mengakui hal itu tuh ini coy, itu mental loh maksudnya. Iya betul. Iya. Itu tuh ini buat anak-anak itu juga. Dan itu tuh nggak gampang, mungkin itu nilai plus, itu bisa jadi nilai plus. Iya betul. Oh nih orang mentalnya nih nih jadi gini maksud gua, ada orang yang nggak bisa, tapi dia malu kalau ngaku dia itu nggak bisa, paham nggak sih? Betul. Iya. Jadi misalnya kalau gue juga ngaku gue nggak, maksudnya ini kan bayangin 2017, sekarang gue 2021 speak up tahun 2021. Ya lagi pula juga nggak masalah sih. Iya sih nggak masalah. Lu diterima dan lu sempat berpikir nggak sih? Nah di sini ini gue ada pertanyaan unik. Lu keterima di enggak ini beneran. Iya. Kok lu udah Nah lu kan udah keterima di YTB nih. Lu pernah nggak sih pas lu tuh tahu apa namanya, yang tahu value lu kan diri lu sendiri otomatis kan. Iya. Dan lu keterima di YTB ini. Lu pernah gak sih berpikir kalau anjir, gue kayaknya ngambil jatah orang gitu gak sih? Enggak, menurut gue ya, gue berhak kok. Gue juga berusaha. Iya kan? Iya, gue berusaha. Jadi lu gak ada kata kayak anjir, gue nggak insecure gitu kan? Berarti gitu. Berarti bakal pede, cuma modal pede aja. Tapi ketika lu selesai interview nih, lu PD-nya berapa persen untuk lu bisa keterima itu? Karena lu kan nggak berharap banget bang. Tapi kan lu pernah ngerasain gak sih? Gue tadi interviewnya aja dibantuin orang gitu bahasa Inggrisnya. Iya. Ya dibantuin orang. Terus enggak, pas gue interview sih kan dipakai translator tuh bang. Oke. Waktu itu siapa? Valen yang translator. Gimana ya? Orang Turki ini interview kita pakai bahasa gue ngomong tapi gue bisa bahasa Arab nih gitu kan. Gue nggak nyerah di situ tuh. Lu kasih nilai plus lo nih. Gue bisa bahasa Arab nih. Bahasa Inggris juga bisa sebenarnya gue. Cuman Oke. Mungkin karena lu itu jadinya lu jadi diterima ilahiyat kali ya. Iya. Benar juga. Aduh, ilahiyat nih. Udah gitu checklist gitu. Berarti si interviewer itu pun nggak ada yang bisa pakai gak bisa bahasa Arab. Mereka paham, cuman nggak bisa ngomong. Tapi lu sempet ngomong gak sih di bahasa Arab kan, di sana? utusan dari beasiswa yang cuma bisa bahasa Inggris, pasti mereka juga punya skillnya kayak bahasa Jerman. Kayak kemarin yang nomor 1 itu kan sebelumnya teman gue yang interview, dia ngomong bisa bahasa Korea, Jerman, Prancis, DLL. Nah si temen lu ini yang nomor 4 ini itu keterima nggak? Keterima juga. Tapi dia emang lebih lancar dari lu bahasa Inggrisnya? Iya, setahu gue nggak tahu ya, setahu gue sih. Nah, ketika lu keluar, pasti yang nomor 4 ini temen lu nanya lu. Fix gue ngikutin kayak lu katanya, pakai translator lagi gitu. Serius? Si Valen juga pakai. Si Valen juga. Valen, Anda berjasa untuk 2 orang lulus. Valen. Tapi kalau tadi traktir ya. Iya. Kalau si Valen sampai nggak keterima, itu ini banget sih. Tapi nggak, Valen juga ini sih. Ya bahasa Inggrisnya. Interviewernya juga karena tahu ini yang bantu nih gitu kan. Dia. Masuk lah dia lagi gitu. Masuk ya yang ini nih. Ya udah checklist gitu. Pas nomor 5 dia si Valen langsung buka jasa translator. Ya berapa ribu gitu. Nggak tahu, kayaknya nggak tahu ya.
pakai, nggak tahu selain kita ada yang pakai apa enggak. Bisa gua jadi nggak tahu. kayak, nah kalau nggak ada lu, kalau nggak dan apa namanya, bisa jadi kan yang lain kan pasti ada yang menggunakan Ada juga translator. kalau nggak salah ada juga yang pakai setelah kita berdua itu. Nah, jadi kan karena lu juga orang-orang Down. jadi enggak, malah jadi oh bisa nih, malah jadi semangat Iya, coy. iya. Paham gak sih? Malah jadi semangat, malah Iya, jadi iya, PD-nya iya, malah iya, gitu. iya. Karena mungkin menurut lu kebodohan lu, nah, lu kan berpikir anjir kebodohan gue nih, gue nggak Iya, bisa iya, pakai iya, iya. bahasa Inggris, tapi dengan lu ngakuin saya pakai Ini translator. BTW orang tua gue juga nggak tahu, taunya gue dapat beasiswa aja, keren Iya, kan? Ya, Keren, yang ya. penting kan itu. Yang penting keren ya kan? Iya. Yang penting gengsinya kan? Gengsinya. Gengsi. iya. Orang tua gue nggak tahu nyontonnya tuh biar ini apa enggak. Nah, tapi lu pernah ngerasa gue hoki banget lah gitu dapetin apa emang gue pantes kok ini Nggak tahu lah bang, kita apa gimana ya? Waktu apa namanya? Waktu di dalam interview itu lumayan 10 menitan, 15 menit lah kalau nggak salah. Oke. Ya gue berusaha ninggin apa, maksudnya ngangkat ini semua yang ada di gue tunjukin dong. Kayak ya gue udah jatuh nih gitu, gue nggak bisa bahasa ini gitu. Oke. Penilaiannya udah jatuh kan. Itu oke. Gue ini lagi. Lu abatin lagi ya? Iya, gue ngebullshit ya gitu. Nah, lebay-lebayin ya. Nah, Gua tapi kan lebay-lebayin yang penting lagi. kan lu kan tuh maksudnya nggak terlalu bohong-bohong banget. Iya. Tapi ada yang sedikit lu kayak misalnya lu bisa mungkin saya bisa bahasa Arab, tapi di sana lu bilangnya saya jago bahasa Arab gitu lah ya. Iya. Ya lebih dikasih spotlight lah gitu. Biar nutup lah gitu kan. Nah terus abis itu kan udah nih apa namanya, lu udah udah interview Iya. pulang. Nah lu tuh di rumah kayak wah gila anjir gue interview pakai translator gitu, gimana tuh? Iya, gue juga mikir gitu. Ini saingan gue pada pakai bahasa Inggris semua kata gue. Ya udah sih, gue nggak maksudnya nggak berharap ke satu beasiswa kan. Gue sebelumnya daftar beasiswa yang lain juga kan. Oh, oke. Jadi tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Iya. Istilahnya. Nah, ada beberapa poin bagus nih yang kita bisa ambil ya dari dari proses interview yang tadi. Gue juga baru tahu sebenarnya. Lucu. Karena yang pertama, dia itu meskipun tidak terlalu lancar bahasa Inggris lah. Tapi dia jujur gitu. Iya. Dan emang mungkin itu salah satu poin plus Iya, di iya. pick juga sama para interviewer. Iya. Mungkin juga ya gimana nggak mau jujur bakal kebukti. Iya betul. Karena banyak juga yang kayak Iya, Bang. mungkin maksain gitu. Dan iya, juga ngerti gua. jasa si Valen ini sangat berguna. Mungkin ada juga para peserta yang mau diinterview di luar itu yang mengalami Iya. nasib yang sama gitu. Ternyata nomor 3 ada yang pakai translator. Iya. Gitu. Setelahnya juga kayaknya banyak, nggak tahu ada yang pakai juga, kayaknya ada sih. Selain kita berdua ya. Dan bisa jadi banyak juga Valen yang lain yang kebantu. Iya betul. Iya. Dan buat Valennya sendiri pun jadi nilai plus. Dia pengen ngebantu juga karena Iya. gue bakal seenggaknya gue tahu nih medan ini duluan gitu. Misalkan nomor peserta Valen tuh pede ya. ke berapa gitu kan. Iya. Dia udah tahu nih di dalam bakal ditanyain apa aja. Jadi ya udah Iya. gitu. Gitu. Keren. Bias. Nah singkat cerita lu diterima. Apa yang lu rasain pas waktu lu terima tuh, kayak lu tuh inget gak sih flashback lu, Iya. effort lu itu? Ingat lah, gue datang dari, gue kan waktu itu posisinya lagi ngabdi ya. Di Semarang, datang dari Semarang cuma buat interview. Gitu, datang dari Semarang buat interview. Langsung diterima, lu bilang ke nyokap bokap. Iya. Lu lagi ada pengumuman itu tuh lu lagi di pesantren berarti. Udah lulus. Oh udah lulus ngabdi. Lu lulus ngabdi. Iya. Berarti udah di rumah tuh, udah mengangguran. Iya udah nganggur, gue bingung mau kemana posisinya. Lagi nunggu ini juga kan. Beasiswa yang lain. Beasiswa yang lain. Oke. Tapi ada nggak, kan lu kan ini apaan sih? Kan lu kan banyak ini kebiasaan. Iya. Kan lu kan banyak apa namanya beasiswa yang lu taruh lah ya. Yang paling lu berharap yang mana sih? Madinah. Iya. Enggak, semuanya sih berharap gua. Yang penting kuliah berarti waktu itu. Iya. Enggak dari orang tua sih. BTW kan berarti lu banyak lu naro beasiswa kan ya tadi dibilang ya. Iya, betul. Ada 3 nggak sih? gua ada applying beasiswa. Ada yang diterima juga gak sih selain YTB? Gak ada. Nggak Oh ada. berarti hanya ITB ya? Iya, ITB aja. The only Mungkin one. lu gak jujur kali. Bisa jadi. Bisa jadi. Terlalu bullshit. Mungkin ini. Mungkin gak ada Valen. Iya, mungkin di 2 beasiswa yang lain itu gak pakai translator lo. Bukan gitu Bang, karakter beasiswanya juga beda-beda. Beda-beda kan? ya, beda-beda. Iya sih. Iya. Gitu lah. Lu kan lu udah Yang satunya beasiswa harus pakai
nggak tahu ya, ntar gue di penjara lagi ngomong kayak gini. Kenapa emang? Yang satunya kan harus pakai orang dalam kayak. Oh iya iya. Waduh. Bahaya kata. Gua tahu itu. Maksudnya orang dalam tuh interviewernya kan emang orang dalam kan, harus bertatapan muka dong melalui proses interview kan. Iya, masa di luar lapangan enggak kan? Iya, Kan di dalam ruangan. Dalam ruangan gitu maksudnya. Benar guys, kita no. damai peace. Nah, misalkan andai saja YTB lu tidak keterima, Iya. Kuliah biasa di lu Indonesia. bakal gimana? Kuliah. Tetap kuliah? Iyalah. Tetap ilahiyat. Ya, maksudnya Iya, kuliah di Indo. rencananya gimana waktu itu? Rencananya gue mau ambil bisnismen atau hubungan ya, Wow. biasa. Wah, Yang lain. jauh ya? Iya. Nggak tahu gue ya kayak gitu bang. Kuliah di Indonesia biasa atau sejarah agama Islam lagi atau bahasa Arab ya kayak gitu. Anak pesantren gimana sih bang? Tapi lu nggak kan juga ada juga tuh yang jalur-jalur ke luar ke Timur Tengah. Tapi dia tuh kalau nggak salah bukan beasiswa dari pemerintahnya. Jadi misalkan dari sekolahnya nih ada link ke ini ke univ ini gitu nggak sih di lu tuh? Nggak tahu ya, nggak ada kayaknya bang. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi keinginan lu ke Timur Tengah, apakah lebih besar keinginan lu daripada keinginan lu ke Turki atau malah sebaliknya? Sekarang nggak tahu gue waktu itu kayaknya yang penting kuliah dulu luar negeri. aja ya, kuliah di luar negeri dan itu kayak gitu. Oh, lebih prefer ke luar negeri lah ya. Yang Iya. gengsi. Ya, iyalah, penting keren kan? Iya, keren. Iya keren. Nggak bisa nggak lancar bahasa Inggris. Jujur. Betul. Minta translator. Dan dia juga istilahnya masih ada usahanya gitu. Iya, yang Bisa penting dilihat. effortnya. yang penting itu usahanya, jangan minder kayak gitu-gitu guys. Gitu. Jadi emang banyak yang minder ya. Iya, mungkin gue ngerasa bahasa Inggris gue jelek, gue nggak mau apply. Oh berarti lu iya. sempat merasa minder kan berarti ya? Iya, tapi ya waktu Hadapin gue aja, lebih ke waktu gue banyak yang kosong, makanya gue ngisi waktu buat itu applying beasiswa. Oh jadi pelayan beasiswa itu iseng. Iya. Mengisi waktu kosong. Mengisi waktu kosong. Nah, orang-orang mengisi waktu kosong kan ngapain kan? Ini enggak beasiswa. Jadi Karena posisinya kosong. kita juga aduh bingung kosong juga ya. ngapain namanya PUBG gitu kan. Aduh waktu kosong ngapain naruh bahan gitu. Ini enggak orang waktu kosong. Aduh waktu kosong apa? Beasiswa dapat ke Turki. Iya. Boom, enggak lancar bahasa Turki. Valen. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Untung ada Valen. Terima kasih Valen. Jadi di sini adalah nanti kita ini deh kali. Valen ajak kalau perlu ke ini Valen. Iya. Kalau misalkan Valen nonton, Nanti share ke Valen ya. Ya. lu masih kontakan sama Valen nggak? Habis sekarang? Enggak sih, gue juga sibuk. Wah, sibuk. berarti sekarang sudah tidak banyak waktu kosong ya? Sekarang Iya. Berarti kalau waktu Enggak, kosong nanti sibuk. daftar ya TB. iya, Daftar beasiswa lagi. kayak ini aja bang, orang pelajar biasa kita sibuk bang. Maksudnya Oh, gitu ya? pelajaran sibuk organisasi organisasi. Organisasi. Iya, gitu, Oh, lu tuh biasa. berarti anaknya organisasi Enggak juga? bang, enggak juga. Enggak. Ngisi waktu aja sih, lebih ke ngisi waktu. Menyibukkan diri. Menyibukkan diri. Iya bagus loh, daripada kaum rebahan. Iya. Kaum rebahan. Kaum rebahan nggak ngapa-ngapain. Gak ngapa-ngapain. menyibukkan Udah diri. mah COVID, masa tambah lagi nggak mau ngapa-ngapain Iya. kan? Nggak ada effort. Nah, Normal pelajar sekarang biasa. lo kasih pesan-pesan nih buat orang-orang yang pengen daftar YTB. Apa nih selain mental, selain PD, selain apa yang menurut lo yang Apa benar? ya? Jangan minder mungkin, jangan ini. Jangan minder ya. Iya. Percaya Maksudnya semua orang pasti punya kelebihannya masing-masing kan. Betul. Lagian beasiswa YTB juga gimana ya? Nggak ada karakter kriteria khusus. unik ya. Oh iya, nggak ada kriteria khusus yang pasti gimana. Ya, Intinya ya, untuk beasiswa YTB apa ya? balik lagi ke personalnya ya. Sama itu sih intinya di 2 tahap itu, interview sama pas waktu applying, waktu seleksi berkas istilahnya kan. Iya, oke. Gimana caranya yang lebih banyak nge-eliminasi pesertanya kan di waktu ini bang,
Berkas. Seleksi berkas. Dari 5.000 misalkan jadi 100 orang yang dipanggil 100 orang. Nah itu aja perfectin di apa namanya? Dibagus-bagusin di bagian apa namanya? Grammarnya. Iyalah di semua kolom diisi. Gue waktu itu ngisi apa di bagian sertifikat cuma 2 kalau boleh tahu. Kalau ini bang. Kalau boleh. Iya. Sertifikat apa tuh kalau boleh tahu? Sertifikat itu pun sertifikat ikut serta seminar gitu bang. MLM. Enggak seminar. MLM tuh khusus bahasa dapat sertifikat khusus bahasa. Oh iya dapatnya propolis ya. Ya Allah, biar ketahuan kan. Gak propolis, dapatnya koneksi. Ya koneksi. Tuh jadi apa namanya? Dia si yang gua dapat dari si Fadli ini dia tuh apa? Suatu kekurangan jadi kelebihan. Suatu kekurangan malah jadi nilai plus. Pokoknya harus apa namanya effortnya dulu dimaksimalin. Dan kalau menurut lo buat esai itu jangan takut konsultasi berarti ya. Tanya-tanya aja. Walaupun yang lebih bagus yang ini pintar. Ya wajar lah namanya juga. Tapi tidak apa ya? Bukannya gimana ya ngomongnya? Dia nggak bisa bahasa Inggris ataupun lu misalkan juga sama ada kesulitan dalam bahasa Inggris, bukan berarti lu tidak harus berusaha untuk memperbaiki itu gitu. Lu juga harus mempersiapkan apa ya? Memperbanyak senjata lah ya. Berarti amunisi untuk itu gitu. Jangan mentang-mentang dia si Fadli aja nggak bisa bahasa Inggris lulus gitu kan. Nggak gitu juga. Gitu. Ini kan yang kita lihat kan effortnya gitu. Jadi kan intinya kan keterima beasiswa ya. Nah keterima beasiswa mungkin salah satunya harus pakai bahasa Inggris gitu misalnya. Tapi gitu kan untuk lulus beasiswanya kan banyak jalan lain gitu. Mungkin orang tuh terlalu fokus ke satu ini padahal coba ini ternyata efisien. Gitu. Untuk Valen? Terima kasih Valen. Gue penasaran Valen cewek bang. Iya maksudnya dia gua kira naga. Iya gue juga tahu. Enggak maksudnya masa nggak kenal gitu sama Valen? Enggak gue tahu via Valen penyanyi. Iya. Ya susah. Tapi mungkin dia ngelihat lo, wah iya juga mungkin kalau misalnya dia nonton video ini nih, kayaknya kita harus ngundang Valen. Iya, undang lah. Ayo, kamu gimana? Kau mau sih bantuin lu pas waktu berangkat naik pesawat ya, saat lu ngelihat ada Valen juga, lu kerasa seneng gak sih? Dia juga diterima gitu. Iya. Ya seneng lah. Valen nyapa lu nggak? Nggak tahu gue bang. Waktu itu kayaknya nggak ketemu kayaknya. Nggak pernah ketemu semenjak interview kayaknya nggak pernah ketemu. Tapi lu tahu di Istanbul? Kan kita punya grup. Lu nggak pernah ngajak itu gitu? Gathering, meet up. Enggak ya? Enggak. Tapi lu pernah ngajak meet up siapa? Hah? Enggak pernah ngajak. Enggak pernah ngajak. Tapi kok lu gak terima kasih sih sama Valen masa? Terima kasih lah pastilah. Terima kasih Valen. Tapi lu pernah sekarang nih gue 4 kali. Terima kasih Valen di sini. Udah 3 tahun boy. Udah lewat gak bilang makasih. Pasti bilang makasih lah. Kan habis apa namanya habis ini. Makasih ya anjir. Lu tahu gak itu namanya apa? Kalau kita apa namanya, kalau gue sebagai orang-orang project itu, ini namanya project thank you. Paham gak maksud project thank you? Udah ngebantu Project 2M. Iya. Makasih Mas. Project tos. Makasih ya Mas. Ya anjir, project thank you. Ada lucu banget sih, tapi keren sih. Konyol sih itu. Keren cuy. Enggak konyol. Menurut orang mungkin menurut lu konyol, tapi itu kejadian unik. Keren. Iya, makanya buat nambah referensi buat teman-teman yang pengen beasiswa apa gitu. Karena kita nggak tahu juga apa yang bakal terjadi di depan kan gitu. Kembali lagi itu tergantung personality lu gitu juga, dan tergantung kalau misalnya orang percaya hoki dan rezeki sih. Jadi meskipun lu ada keterbatasan mungkin ya, coba aja gitu. Iya, kan. coba aja. Ada keterbatasan. Udah lagi gak usah mulai.
mulai. Nih gue udah mengangkat biar orang termotivasi loh. Iya Jo, kita harus motivasi Jo. Iya ya Allah. Astagfirullah. Emang kayak gini jobnya tau gak? Yang ngelurusin Bang Fadli. Kadang-kadang gue yang belokin. Iya. Dia ngelurusin lagi, gue belokin. Gue soalnya lo belok kemana-mana nih. Suka bingung gue tuh kadang-kadang ini ngelurusinnya kemana? Apakah gue ikut belok juga? Boleh. Ya, Bang. Lu planning ke depannya gimana? Ketika lu setelah selesai nih si YTB ini, apakah lu mau apply lagi YTB untuk S2-nya? Iya, atau bisa langsung jadi. lu mau nikah dulu, lu mau kerja atau gimana? Gue nggak ada spesifik yang ini ya pasti ya Bang. Mungkin apply yang GTB mungkin atau mungkin jalur mandiri. Oke. Tapi di Turki lagi. Gak tahu ya, gue juga masih bingung Jul. Pengennya di mana? Pengennya di Turki mungkin. Karena takut ini ya. Sayang juga bahasa Turkinya sayang juga kan. Memang kalau di negara lain bahasa Turki itu nggak kepake ya? Aduh. Mancing kan. Lah, iya, enggak maksudnya gue tanya aja. Kan kalau misalkan kalau Inggris kan bahasa Turki kayaknya bakalan ini sih Bang. Apa namanya? Apa? Besar. Mendunia Kayaknya. menurut kita aja. Tapi kalau dilihat dari XE kok jadi kayak itu currency duit dong. Currency duit iya. Habis jatuh sih. Pas lu datang berapa sih? Pas lu datang kurs berapa? 3.500 ya? Iya. 3.500 kan? 4 ya 4. Enggak. Dolar 4. Oh dolar 4. 4 kayaknya. Untuk rupiah 3.500. Lu berapa? Lu datang berapa? Gua pertama kali datang 2017 itu masih goceng. Gua 2018 ke sini itu 3.000-an kalau nggak salah. Gua pertama kali datang ke sini itu 5.500. Iya. 1 lira. Gila masih berharga banget tuh. Megang 100 lira tuh kita udah megang 300 lira tuh 1 juta. Weh, 1 juta. Sekarang 1 juta. Beli telur juga habis buat makan seminggu. Buat bayar. Tapi lu dapat beasiswa berapa sih ininya? S1 itu dapatnya 800 lira. Lagi kan ini kan apa namanya? Kalau dapat duitnya lira mah nggak enak, kursnya turun. Tapi kalau misalnya dapat duitnya rupiah kan ditukar convert ke lira. Soalnya kan saya kan dapatnya lira Bapak. Oh gitu ya. Sama seperti dia. Sama seperti saya. Kamu emang dapat dari apa Jul? Aduh, jangan itu apa namanya? Bibit-bibit saya tanam di mana-mana. Oh gitu. Jadi saya tinggal ambil. Kamu pelajar juga kan? Pelajar. Kamu kerja. Nah, saya pelajar rasa TKI. Ya lanjut. Udah lewat. BTW pelajar itu boleh kerja di luar negeri gak sih sebenarnya? Nah, gue pengen nanya ke lu malah. Orang beasiswa nih, lu kan YTB. Iya. Sambil kerja misalkan, katanya nggak boleh ya? Katanya sih nggak boleh. Tapi lu pernah coba nggak? Tapi pernah coba nggak? Tapi ada nggak? Nah, nggak tahu juga. Apa lo nggak mau bocorin? Takut. Emang ada? Apanya beasiswa YTB gitu? Yang penerima beasiswa dan penerima beasiswa kerja. Nggak. Kalau apa ya? Gimana jawabnya Jul? Nggak ada sih menurut gua. Nggak ada ya? Tapi lu nggak pernah coba juga kan kerja? Kerja apa nih, resmi apa kerja? Oh ya, emang ada yang gak resmi kerja? Mungkin ada Bang. Oh ada. Maksudnya gimana ya? Kayak kerja selampangan gitu loh, apa aja? Oh part time gitu-gitu. Yang nggak butuh apa namanya nomor pegawai gitu, kayak gitu-gitu. Okay. Itu nggak apa-apa berarti? Iya bisa, mungkin nggak apa-apa. Ya. Yang award YTB bisa. Kalau award YTB peraturannya emang nggak boleh kerja dan IPK-nya juga harus tetap tinggi kan. Kalau nggak dipotong beasiswanya. Oh berarti IPK lu harus dituntut tinggi di atas 2 sih, di atas 2 sih. Di atas 2. Iya 2 itu gede nggak sih Bang? Gede. Untuk Indonesia. Tergantung. Kalau misalkan untuk ukuran di luar negeri dengan tadi kesulitan bahasa Turki mungkin gede sih itu termasuknya. 2 pas kan 2,0 kan. Kalau misalkan untuk di Indo sih biasanya beasiswa tuh di atas 3,5 atau 3 lah minimal. Untuk applying minimal 3 lah. Daftar beasiswa. Susah juga sih. Tapi mungkin di sini juga 2 itu untuk orang asing tuh udah gede tau gak sih? Udah susah dapetin 2 itu. Turki. Tapi jangan menyerah. Jangan. Kan ini siapa nama penyanyinya? Random Massive. Jangan menyerah.
nggak bisa bahasa Inggris, ada Valen. Yaudah. Cakep lu juga. Sekarang, Cakep Valen. tuh ada. Kok ada itunya? Iya, apa? Lu promosi ya? Iya, siapa tahu Jul. Valen cantik. Cantik kan? Ijul kan. Apa? Ijul. Anda jangan ngerosting saya dong. Sekarang kan bintang tamunya. Iya. Sorry. Enggak, Ijul kan Ijul. Oh iya, gua berarti gua harus pede. Iya. Ya lu emang tetap jadi diri lu sendiri kan. Ijul kan Ijul. Ijul kan Ijul. Iya kan. Ya emang lu kenal Ijul tuh kayak gimana? Dong. Tenang kan gue yang ngekat. Oke, terima kasih banget nih untuk Chef Fadli yang udah nggak seru tadi padahal gue suruh khotbah anjir. Gue pengen tahu nih contoh khotbah orang apa. Coba lu pernah nggak sih skripnya baca sekilas aja misalnya kayak bahasa Turki apa bahasa apa bang? Ya ini aja. Pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia gue udah ada hilang skripsinya juga. Belum hari Jumat kayaknya. Kita harus tunggu hari Jumat dulu ya. Belum. Biasanya di print langsung ya. Di print langsung. Itu guys. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Fadli yang udah menyempatkan waktu untuk hadir nih mampir-mampir ke Diary Talks. Thank you bang. Thank you banget udah share pengalamannya. Thank you juga kita bareng-bareng kita bilang thank you ke Valen ya. 1 2 3. Thank you Valen. Thank you. Tuh gue udah mewakilin thank you nih. Iya. Gue juga thank you bang. Dah. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Diary Talks. Oke bang. Diary Talk. Keluarin yuk.